Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kembali di malam hari ini kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Karamatul Aulia. Kita masih kisah yang kedua, karomahnya Hajar, ibu dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kita alhamdulillah sudah banyak yang kita baca. Sisa sepertiga lagi insya Allah kisahnya dan kita selesaikan di malam hari ini insya Allah ta'ala. Terakhir kemarin kita sudah membaca Nabi Ibrahim alaihissalam datang kali yang kedua mengunjungi Nabi Ismail dan beliau tidak bertemu dengannya, hanya bertemu dengan istrinya Ismail. Dan beliau kembali dan tinggal lagi tidak mendatangi anak beliau sampai Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian setelah itu lanjutannya, ini kali yang ketiga dan ini yang terakhir. Tsumma jaa'a ba'da dzalika wa Ismailu yabri nabalan lahu tahta dawhatin qariban min Zamzam. Ini kali yang ketiga. Kemudian Nabi Ibrahim datang. Setelah itu, yaitu setelah waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim datang berkunjung kembali itu melihat peninggalannya, yaitu putra beliau Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Beliau datang alhamdulillah mendapati Nabi Ismail alaihissalam. Dikatakan wa Ismailu yabri nabalan lah. Waktu itu anaknya Ismail sedang meletakkan anak panahnya. Di mana disebutkan tahta dawhatin qariban min Zamzam. Di bawah dauhah, bisa dikatakan sebuah atau sebatang pohon dekat dari air Zamzam. Falamma ra'ahu qama ilaih. Tatkala Nabi Ismail melihat ayahnya, langsung beliau berdiri menghampiri bapaknya. Kata Nabi, fasana'a kama yasna'ul walid bil walad wal walad bil walid. Maka keduanya melakukan apa yang dilakukan oleh bapak kepada anaknya, anak kepada bapaknya. Baru berjumpa dari kecil sampai sudah besar beristri baru ketemu. Iya. Itu tidak bisa digambarkan bagaimana kebahagiaannya dan apa yang mereka lakukan. Intinya hanya dikatakan
Nabi Ibrahim melakukan apa yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya yang sudah lama tidak ketemu. Dan Nabi Ismail melakukan apa yang dilakukan oleh seorang anak yang baru ketemu dengan bapaknya. Ini pertama sekali mereka ketemu setelah berpisah. Dari awal yang kita baca sebelumnya. Dari awal yang kita baca sebelumnya. Tsumma qala, kemudian Nabi Ibrahim berkata, Ya Ismail, wahai Ismail, innallaha amaroni bi amrin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku satu perintah. Ini perintah pertama tentunya setelah Nabi Ismail besar kepada Nabi Ibrahim terkait dengan Baitullah yang ada di Makkah. Kata anaknya Nabi Ismail, "Asna ma amaraka rabbuk." Lakukan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Artinya jangan ini mau membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim saja ayahnya bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih ini putranya ini Nabi Ismail. Dalam waktu itu pada saat itu inilah putranya, tidak ada lagi yang lain. Tapi Nabi Ibrahim, Ismail tetap katakan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Sama dengan di sini. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Qala, maka berkata Nabi Ibrahim, watu'inuni. Tapi kamu bantu saya. Kan ini pekerjaan tidak bisa dilakukan sendiri. Kata Nabi Ismail, wa'inuk. Saya akan membantumu. Ini belum ditahu apa perintahnya. Ini bagaimana penerimaannya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah Allah. Belum ditahu apa perintahnya, dia sudah sepakati. Saya siap. Lakukan apa yang diperintahkan, saya akan membantumu. Saya akan membantumu. Orang beriman, khususnya kita umat Islam, kalau kita betul jujur keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beginilah keadaannya. Beginilah keadaannya. Tidak ada rasa tidak enak atau sesak dada terkait dengan perintah atau larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sudah ada keputusan dari syariat, maka tidak ada sama sekali penentangan dalam hati seorang mukmin. Maksudnya yang beriman betul, jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi pertanyaan, kenapa begitu, kenapa bukan begini saja. Nah, orang beriman itu apabila datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah, itu mereka akan langsung ambil. Kalau perintah, kalau larangan, mereka langsung tinggalkan. Dan itulah bukti kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah buktinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, ikuti saya. Maksudnya ikuti Nabi Muhammad. Maka Allah akan mencintai kalian. Dan juga dalam ayat yang lain, datang dalam lafaz perintah. Kalau di sini lafaznya pembuktian, ujian. Kalau memang kita cinta Allah, ikut Nabi. Itu bukti cinta. Bukti kalau kita memang beriman kepada Allah. Di ayat yang lain, perintah langsung. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil.
terima. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang olehnya, tinggalkan. Orang beriman seperti itu. Ini juga yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dalam hadits Abu Hurairah kata beliau, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan kalian terhadap suatu perintah, lakukan semampunya. Prakteknya ada di hadits Imran ibn Husain riwayat Bukhari. Sholli qa'ima, salat berdiri, kan itu diperintahkan. Wa qumu lillahi qanitin, berdiri untuk Allah. Berdiri karena perintah Allah untuk salat berdiri. Ilam tastati faqaidah. Kalau tidak mampu, duduk. Bukan berarti kalau tidak mampu berdiri kita pergi. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Ilam tastati fa'ala jam. Kalau tidak mampu, berbaring. Itu prakteknya. Karena Nabi katakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan kalian terhadap suatu perintah, lakukan semampunya. Wa idza nahaitukum an amrin fantahu. Kalau saya larang kalian dari suatu larangan, tinggalkan. Tidak ada semampunya, karena tidak ada orang tidak mampu meninggalkan larangan. Kalau ada orang bilang, saya belum mampu meninggalkannya, syahwat yang ada pada dirinya. Karena memang begitu. Kalau ada orang suruh antum, tolong angkat tiang itu. Antum bisa bilang, tidak mampu. Kalau antum dikatakan bentuknya lain, jangan angkat itu tiang. Tidak ada di antara kita yang bilang, saya tidak mampu, tidak angkat. Meninggalkan pasti mampu. Melakukan baru sesuai kemampuan. Makanya tidak diikat dengan sesuai kemampuan. Karena kalau ada larangan, pasti kita mampu meninggalkannya. Beda kalau perintah. Beda kalau perintah. Nah, ini terkait dengan kita umat. Tapi kita lihat bagaimana sikap orang terbaik. Nabi Ibrahim. Kita lihat anaknya. Bapaknya hanya menawarkan. Dia belum tahu apa yang mau dilakukan. Dia sudah bilang, lakukan. Bantu saya bantu. Belum ditahu apa perintahnya. Karena ini awal ketemu. Awal mereka bertemu langsung membicarakan perkara besar. Apa itu? Katanya, qala, kata Nabi Ibrahim. Fa innallaha amaroni an abniya hahuna baitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk membangun di sini bait, yaitu Baitullah, masjid, rumah Allah. Dan ini adalah merupakan sunnah para nabi dan rasul Allah. Yang pertama sekali mereka bangun kalau datang ke suatu tempat ibadah, masjid. Iya. Lihat Adam, dia keturun di bumi, yang dibangun Baitullah. Dia pindah dari Mekah ke tempat yang lebih subur, ke Palestina, yang dibangun masjid. Yang dibangun masjid. Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah, apa yang pertama dibangun? Masjid. Nah, ini Nabi Ibrahim sebelumnya lagi. Pertama bertemu dengan Nabi Ismail karena Nabi Ismail sudah besar. Sekarang sudah bisa memimpin kaumnya sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama sekali dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk kedepannya masjid, tentunya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asyara ila akmah murtafi'a ala ma haulaha. Itu beliau isyaratkan ke tempat yang memang posisinya Baitullah yang sudah roboh sebelumnya kena banjir. Fa'in qala, maka beliau berkata, fa'inda dzalika rafa'al qawaid minal bait. Disitulah langsung mulai mereka bekerja. Tidak ada bilang, tunggu dulu, kita kumpul dulu orang. Iya. Nah, ini kebaikan, tidak boleh kita
berlambat, menanti-nanti. Karena dalam Al-Quran, dalam hadits Nabi SAW, kalau terkait dengan kebaikan, itu selalu berlomba takbirnya, bersegera. Misal Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan pengampunan Allah, surga Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan pengampunan dari Rabb kalian. Bersegera, disuruh bersegera. Tidak ada bilang hari ini berdosa, oh nanti umur kalau sudah pensiun baru saya mau bertobat. Siapa bilang kalau pensiun baru mati? Itu masalah. Banyak orang meninggal sebelum pensiun. Itu bukan ciri orang terbaik. Ciri para Nabi dan Rasul Allah itu mereka selalu berlomba-lomba. Juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat mereka sini. Ketika itu, saat itu pula, langsung keduanya mulai mengangkat al-qawaid minal bait. Pondasinya, tiang dari rumah itu yang menjadi penopangnya. Faja'ala Ismailu ya'ti bil hijara wa Ibrahimu yabni. Maka Ibrahim, Ismail yang mengambil batunya. Dan Ibrahim yang memasangnya. Itu istilah kita sekarang, tukangnya. Iya. Mereka langsung berdua. Hatta idar tafa'al bina. Ja'a bihadal hajar. Fawadu'ahu lahu faqama alaih. Sampai kalau sudah tinggi bangunannya, tak bisa lagi didapat oleh tangannya, maka beliau mulai berdiri di atas batu. Itulah yang dikenal dengan sekarang makom Ibrahim. Bukan makam, bukan kuburan. Makom pakai qaf. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Yang sekarang kalau kita sudah selesai tawaf 7 kali, sunnah sholat di belakangnya. Sebelum naik ke sofa. 2 rakaat. Itu disebut tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat membangun Baitullah. Iya. Faqala alaihi wa huwa yabni wa Ismail yunawiluhu al-hijarata wa huma yakulan. Maka beliau berdiri di atasnya. Dan dia membangun, Ismail mengambilkan batu untuknya. Keduanya berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Faedah besar untuk kita. Kalau kita melakukan amalan, jangan lupa berdoa supaya amalan itu diterima. Karena kalau kita hanya lakukan, belum tentu diterima. Kita butuh doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amalan itu apa? Diterima. Ini sunnahnya para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan ibadah, minta agar supaya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berpuasa, kita berdoa supaya puasa kita diterima. Kita sholat malam, sholat tarawih, kita berdoa, jangan lupa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sholat tarawih kita. Dan kita beberapa hari ini alhamdulillah, Syekh yang imam, beliau selalu berdoa. Itu isi doa beliau setelah doa kunut itu isinya supaya ibadah kita itu diterima. Puasa kita, berdiri kita. Antum kalau tidak berdoa, aminkan. Karena kalau kita aminkan, maka yang Syekh minta, kita juga dapat. Tapi kalau tidak diaminkan, hanya Syekh yang dapat. Antum tidak dapat. Karena mengaminkan orang yang berdoa, sama dengan kita yang berdoa. Apa dalilnya? Antum bisa melihat, membaca kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya
Ya Allah, Engkau telah memberikan Fir'aun dan para pengikutnya perhiasan dari kehidupan dunia. Liudillu an sabilik. Agar menyesatkan manusia dari jalanmu. Rabbana tumis ala amwalihim. Ya Allah, hancurkan harta mereka. Hendak menjadi ujian dan cobaan untuk manusia. Wasdud ala kulubihim. Tutup hati mereka. Ini doanya Nabi Musa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berkata, qala qad ujibat da'watukuma. Allah berkata kepada Nabi Musa, sungguh telah dikabulkan doa kalian berdua. Siapa yang berdoa? Nabi Musa, tapi dibilang doa kalian berdua. Dikatakan Nabi Harun mengaminkannya. Jadi Allah bilang doa kalian berdua telah diterima. Padahal Nabi Musa yang berdoa. Kenapa Harun masuk? Karena Nabi Harun aminkan. Nah, itu sunnah. Kita aminkan. Kita aminkan. Dan jaharkan aminnya sama. Sama. Dan itu dibicarakan oleh ulama kita. Ini mungkin faedah juga. Karena sudah hampir ini malam keberapa kita? 14. Hanya sekali sepertinya Syekh tidak kunut. Iya enggak? Berarti sudah kunut berapa kali? 12. Iya. Syekh bilang sama anak, sama saya. Tidak ada suara walaupun. Iya. Saya bilang gerak mulutnya Syekh. Tapi minimal ada begitu sedikit. Iya. Jaharkan. Jaharkan. Mereka kalau di Arab aminnya, masalah amin kan itu memang doa itu diaminkan. Kalau imam doa kita aminkan. Apalagi itu disyariatkan memang. Yang dipilih masalah yang dibicarakan itu tentang angkat tangannya. Angkat tangannya Nabi tidak dinukil belum angkat tangan. Walaupun mayoritas berpendapat angkat tangan juga. Cuman masalah aminnya, aminkan. Aminkan. Itu yang kurang dari kita sudah beberapa malam ini. Harapannya sebentar semoga kalau Syekh kunut sudah ada suara. Iya. Itu juga untuk kita. Karena isi doanya Syekh itu bagus sekali. Isi doanya bagus sekali. Iya. Belum meminta amalan kita diterima, puasa kita, sholat kita. Meminta supaya rasa takut kita dihilangkan. Doanya. Dan ganti-ganti setiap hari itu tidak sama. Iya. Ada beberapa lafaz memang yang sama. Dan tambahannya itu tergantung apa yang Allah bukakan untuk beliau. Tergantung apa yang Allah bukakan untuk beliau. Jadi sekarang itu sunnah dalam melakukan amalan, sunnah kita berdoa. Lihat ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Qala faja'ala ya baniyani hatta yadura haulal bait wa huma yakulan. Maka keduanya terus membangun. Sampai sudah tinggi, sudah selesai. Ya, sampai mereka berkeliling, membangunnya, keliling Baitullah. Dan terus berkata, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya engkau adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini doa boleh kita baca. Rabbana taqabbal minna. Ini kan umum. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Umum apa saja yang kita lakukan. Innaka antas sami'ul alim. Sungguhnya engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Mendengar apa yang kami ucapkan, mengetahui apa yang kami lakukan. Dan engkau akan membalasnya. Itu keharusan makna dari doa ini. Dengan ini alhamdulillah sudah selesai kisah yang kedua ini, karomah yang kedua. Yang pada intinya sebenarnya adalah karomahnya Hajar. Cuman alhamdulillah banyak faedah juga yang terkandung dalam kisah ini. Kita baca semuanya. Insya Allah walaupun masih ada sisa waktu, sisa 9 menit. Kita masuk besok di kisah berikutnya, karomah berikutnya, Ashabul Kahfi.
ini sering kita dengar Roma mereka ini. Ya, insya Allah kita baca lagi besok untuk mengingat karomah tersebut. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan satu, boleh. Bisa, tapi jadi pertanyaannya bagaimana kalau hanya kita aminkan di akhir? Aminkan di akhir. Bisa juga, tapi kan setiap doa itu diaminkan lebih bagus. Setiap doa diaminkan lebih bagus. Nih, karena doanya beda-beda. Doanya beda-beda permintaannya. Alhamdulillah. Satu lagi. Tidak ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu sambil menunggu Syekh. Siapa tahu ada yang mau minum kopi, silakan. Atau mau curi star tidur sedikit, silakan. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.